Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang layak menerima segala hal. Terima kasih Tuhan. Oh, namamu yang layak dipermuliakan. Namamu yang layak diagungkan. Kami ada untuk menyembah. Kami hidup untuk memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Biarlah namamu yang dipermuliakan. Namamu saja yang diagungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujian, kita katakan nyanyi kudus.
menopang kami. Engkau Allah yang selalu menggendong kami, baik dalam situasi dan kondisi apapun. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lagi bersyukur kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau ibadah kami ini murni memuliakan nama Tuhan, bukan sebagai rutinitas semata hari Minggu kami berada. Bukan Tuhan, bukan seperti itu Tuhan. Ibadah kami ini benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan jadikan baik dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami mengundang kuat kuasa Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin ibadah kami ini, sehingga ibadah kami ini benar-benar hidup dan berkuasa Tuhan. Sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini, kami boleh mengalami perubahan hidup. Kami boleh mengalami perubahan karakter, paradigma gaya hidup kami berubah kepada Tuhan. Semua kami yang boleh hadir di tempat ini, baik yang tidak boleh hadir jemaatmu di tempat ini, baik yang mengikuti ibadah di secara live stream, semuanya kami dilawat, ditolong oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengusir segala siasat iblis yang ada di tempat ini, baik itu roh ngantuk, roh gelisah, roh bosan, pikiran melayang-layang, roh main-main, roh keras hati, roh yang tidak tunduk akan firman-Mu. Kami patahkan, kami usir di dalam nama Yesus. Kami undang hanya Roh yang berkuasa di tempat ini, melawat kami sehingga ibadah kami ini sampai berakhir selesai, nama Tuhan yang dipermuliakan di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap lebih lagi mengagungkan nama-Mu. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya tidak ada hari-hari yang tidak baik, semuanya baik. Jadi jangan dikatakan hari Minggu baik. Semua hari adalah hari yang baik yang dijadikan Tuhan bagi kita. Tapi istimewa hari ini kita berkumpul untuk beribadah, mengagungkan nama Tuhan. Amin. Kita akan puji, kita katakan kita dipilih dari segala bangsa. Kita bersorak mengagungkan nama Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan. Tahun 2022 semoga lebih baik lagi. Haleluya, puji Tuhan. Semoga ekonomi lebih baik lagi. Kepada Tuhan bagaimana?
Jarang saya dengar, biarlah di awal tahun 2020 saya semakin dekat kepada Tuhan. Ada yang pernah lihat postingan seperti itu? Biarlah di tahun 2020 saya semakin didorong oleh firman Tuhan, saya semakin dekat kepada Tuhan, saya semakin menikmati roti hidup, roti yang turun dari surga. Apakah ada? Mungkin ada dari beberapa ribu. Kebanyakan itu moga lebih baik. Semoga kesehatan semakin lebih. Memang betul tidak ada masalah di situ. Itu secara lahiriah kita. Apakah dengan Tuhan? Haleluya. Mana ya semangat jatuh. Yang di rumah juga yang stream harus semangat. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa bahagianya saya menjadi keluarga rumah Bapak saya. Saya tidak menginginkan walaupun ditawarkan di depan rumah mewah, sampai berlimpah, sampai emas juga, lebih suka kali di rumah orang tua saya. Seperti itu. Kalau Anda juga bepergian, Anda di hotel manapun, Anda lebih nyaman tidur di rumah Anda sendiri. Maka tanya BAB juga, Anda lebih suka di rumah Anda sendiri, karena itu adalah tempat Anda. Demikian juga kita beribadah di tempat ini. Haleluya. Kita baca Ibrani pasal yang kedua. Haleluya. Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Keselamatan yang besar, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apakah semuanya sudah membaca? Oke. Sama-sama kita baca. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus dunia ini. Setiap hari manusia terlempar ke neraka. Kalau tidak ada kerinduannya didorong oleh firman Tuhan, dibentengi hidupnya, dibatasi hidupnya, terlempar itu ke neraka. Walaupun sampai 30 juta mengatakan RIB itu tetap berada di neraka. Mana segampang itu masuk surga? Bahasa Israel sendiri kepunyaan Tuhan, melawan dihajar oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan firman sampai 23.000 ditewaskanlah bangsa ini. Kita bayangkan 23.000 mati sekaligus. Dalam 1 Korintus pasal ke-10 jelas dikatakan, sebagian besar dari antara angkatan ini adalah telah ditewaskan di padang gurun, karena mereka memberontak, menyembah berhala. Mereka melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga tewaslah dari bangsa itu 23.000. Kalau sempat di Jakarta yang mati 23.000 orang, sudah bagaimana lah terkatakan ya. Haleluya. Begitu beringasnya Tuhan itu. Ini udah zaman kasih karunia. Tuhan memberikan pakaian yang maha besar bagi kita, jubah yang maha besar. Harus dibarengi dengan pertumbuhan. Supaya apa? Supaya dewasa, supaya sinkron. Kalau Anda memasuki pernikahan, bajumu besar, engkau kerdil, tidak akan mungkin itu. Haleluya. Makanya kita harus dipersiapkan memasuki pesta yang sangat luar biasa. Sebelum terjadi pesta, harus terjadi pertunangan. Itu langkahnya. Di akhir zaman ini kita adalah dipertunangkan dengan Kristus. Makanya dalam Amsal pasal 3 ayat ketiga, janganlah hendaknya kiranya kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada leher, jangan ditinggalkan oleh kasih dan setia. Kalau